Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa basyiril mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bersua kembali membersamai Pans Top Mania FM dengan acara ngabuburit. Semoga mengandung banyak hikmah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cantik. Dan juga pemateri cantik ya Ibu ya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meningkatkan derajat muslim wanita menjadi muslimah yang unggul. Yang ketiga, pada kesempatan kali ini kami dipercaya untuk mengisi tentang amalan 17 Ramadan. Semoga sharing ini membawa hikmah terutama bagi diri pribadi diri saya, kalau ada juga menyebar ke pemirsa, terutama untuk Top FM Mania. Top Mania yang di luar sana ya Bu ya. Kemudian kaitannya dengan 17 Ramadan itu ada peristiwa yang maha penting Mbak Elizabeth. Itu adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun, proses turunnya itu kalau kita baca di buku-buku referensi itu 3 kali ya. Jadi pertama dari Lauhil Mahfud, kemudian ke Lauhil Mahfud, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia gitu. Kemudian yang ketiga ini yang turunnya bertahap selama 23 tahun secara bertahap sesuai dengan keperluan Nabi Muhammad SAW, atau kurang lebih tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu proses turunnya Al-Quran. Nah, yang pertama kali turun itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi setiap tanggal 17 Ramadan itu kita memperingati peringatan nuzul Quran ya, turunnya Al-Quran yang pertama gitu. Walaupun turunnya pertama itu adalah tentang Al-Quran. Yang jelas kita tahu bahwa Al-Quran itu menjadi 2 ya, karena Nabi juga mengalami hijrah ya, pertama di Mekah, maka surat-surat yang turun di Mekah maka namanya surat Makkiyah. Kemudian yang turun di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Di Mekah itu kurang lebih ada 86 surat yang turun, kemudian menjadi jumlah ayatnya 4.780 ayat. Kemudian di Madinah itu 285 ya, 285. Jadi suratnya itu semua surat itu ada 114. Jadi suratnya itu ada yang turun, satu surat itu ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Gitu ya. Kemudian ayatnya ada 1456 ayat. Nah itu. Kemudian amalan yang diisi gitu ya, seperti yang sekarang kan Ashrul Awakhir, jadi 10 akhir di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, kita berburu Lailatul Qadar. Nah pada tanggal 17 Ramadan itu amalan yang harus kita amalkan itu ada 2 ya, ada 2. Yang pertama itu dengan berdoa memohon syafaat dari Al-Quran. Kemudian doanya Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa najjina minan nar bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafaatil Qur'an. Kemudian yang kedua mohon ampunan ya, mohon ampunan. Doanya itu seperti waktu kita SD dulu ya, sering belajar ya. Dan insya Allah Mbak Elizabeth masih ingat ini doanya. Yang gimana Bu? Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu yang amalan di tanggal 17 Ramadan. Amalannya itu. Kemudian kalau Rasulullah dulu itu berdasarkan hadis Hurairah, Rasulullah itu sholat sunnah. Kemudian murojaah Al-Qur'annya itu dari Al-Fatihah
kemudian Al-Baqarah sampai tuntas, setelah itu surat An-Nisa juga sampai tuntas ya. Karena yang itu termasuk dari As-Sab'ut Tiwal ya, surat Al-Baqarah, An-Nisa itu termasuk surat-surat yang ayatnya banyak, yang panjang-panjang. Kemudian amalan lain itu kita iktikaf ya. Jadi tidak harus Lailatul Qadar saja iktikaf itu. Jadi tanggal 17 itu kita juga bisa iktikaf ya. Iktikaf di masjid ya. Iktikaf itu harus di masjid. Tidak boleh di pos kamling, nggak boleh. Kalau itu ronda ya Bu ya. Kemudian perbanyak sholat malam. Jadi sebetulnya amalannya sama dengan malam-malam Ramadan yang lain, cuma mungkin penekanannya, stressingnya pada tanggal 17 itu lebih ya, lebih. Jadi iktikaf itu lebih utama. Kemudian membaca Quran juga lebih diutamakan, lebih banyak. Kemudian sholat malamnya juga mungkin yang tadinya hanya 2 rakaat mungkin pada malam itu tambah 8 atau berapa atau 16, syukur-syukur ya Bu. Oke, dan sekarang sudah ada pertanyaan yang sudah masuk ya via WhatsApp. Thank you banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ Sabet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya adalah ini Bu, katanya adakah bukti bahwa nuzulul Quran benar-benar terjadi DJ Sabet? Ada nggak sih Bu bukti atau mungkin cerita di dalam Al-Quran begitu yang menunjukkan bahwa ini tuh nyata gitu, bukan hanya dongeng begitu? Silakan Bu Inaya. Kalau perlu bukti ya, buktinya berarti Al-Quran yang kita baca sekarang adalah bukti nuzul Quran ya. Kuat sekali. Kemudian kalau dalam Al-Quran itu kan ada mengapa ayat ini turun. Nah itu berarti ada asbabun nuzul. Kalau hadis kan ada asbabul wurud. Dan mungkin dari situ kita bisa lihat bahwa itu merupakan salah satu bukti bahwa peristiwa itu ada gitu. Buktinya adalah Al-Quran yang sekarang yang harusnya menjadikan pedoman hidup kita. Sama yang sudah masuk juga. Selamat sore Sabet. Halo, selamat sore juga. DJ Sabet mau minta motivasi dong dari Ibu Ustazah. Kira-kira gimana sih caranya supaya kita semua semangat beribadah? Terima kasih untuk. Kalau kita lihat di Al-Quran banyak ya, banyak. Di antaranya untuk bangun malam itu surat Al-Isra jelas ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kemudian ada surat Al-Muzammil ya, yang ya ayyuhal muzammil itu sampai berapa ayat. Kemudian kan itu kaitannya dengan sholat sunnah tahajud ya, malam. Banyak ayat-ayat yang menyindir kita untuk selalu jaga di malam hari gitu ya. Itu dari ayat. Kemudian kalau dari hadis Nabi itu kita lihat ada hadis Nabi yang mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa ya mal'unun ya, jadi barang siapa yang hari ini ternyata sama dengan hari kemarin itu sangat merugi. Kemudian hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu berarti terlaknat gitu ya. Lebih rugi lagi. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang pada hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu bisa jadi motivasi. Bisa menjadi motivasi. Oke deh, karena ini sudah sesi terakhir ya, mungkin untuk Ibu Inaya selaku narasumber bisa memberikan closing statement terkait materi kita di sore hari ini, mengenal makna dan amalan malam 17 Ramadan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Elizabeth. Sebelumnya saya mohon maaf selaku pribadi, barangkali banyak salah, yang jelas banyak sekali kesalahan. Apabila banyak kesalahan berarti itu dari pribadi saya yang masih belajar sharing, juga belajar berkomunikasi di radio on air ya. Kemudian apabila ada sesuatu yang benar dan itu ternyata baik, itu merupakan hidayah dari Allah, perantaraan dari diri saya. Kemudian saya tutup bahwa nuzul Quran itu adalah momen turunnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah way of life-nya umat Islam. Jadi bisa tidak bisa, mau tidak mau, kita harus cinta pada Al-Quran. Ya, karena bagaimanapun juga Al-Quran adalah pedoman hidup. Kemudian kita berharapkan dari Quran itu mendapatkan syafaatnya. Ya.
Amin. Doa khatmul Quran itu kan ada salah satunya menyinari kuburan kita, di antaranya seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi kita harus cinta, mau tidak mau kita harus cinta, mau tidak mau kita harus melaksanakan atau kita harus sergap ya. Rajin membaca, senang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dari Al-Quran ya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa tadi, Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran. Jadi hati kita diterangi dengan membaca Al-Quran. Kemudian wazayyin akhlaqona, dihiasi akhlak kita dengan kemuliaan Al-Quran. Dijahil Quran. Wa hasin amalana, perbaiki amal-amal kita bidzikri Quran dengan membaca Al-Quran. Kemudian wanajjina minan nari, kita selamat dari api neraka bikaramatil Quran dengan Al-Quran, dengan karomahnya Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bisyafaatil Quran. Semoga kita masuk ke surganya Allah. Amin. Al Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.